Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya. Dan dia seakan-akan membuktikan dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap gak punya partai, bukan pimpinan partai, gak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024 Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan taktik intimidasi tentunya. Tapi ini gila, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka. Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabinet. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden dikala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah dikala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Siapa sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Terima kasih buat teman-teman. Selamat juga buat teman-teman. Kita sudah merayakan hari ulang tahun kita berjalan dengan lancar di IKN ya. Buat teman-teman, ini sangat luar biasa buat kita semua ya. Karena apa? Karena kita bisa membangun dan mengesahkan gitu ya, bangunan baru gitu ya di IKN. Upacara di sana, luar biasa ya. Biasanya kita menggunakan bangunan yang dibangun oleh ide-ide Belanda kolonial gitu ya. Ini sangat menarik buat kita tetap membangun Indonesia gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membagikan, menanggapi juga, mengulas ya orang-orang pembenci dari Jokowi gitu ya. Kedewasaan Jokowi ini menumbangkan narasi-narasi pembenci gitu ya. Dan menurut saya ini harus kita bagikan ya. Kita dengarkan dulu video berikut ini. Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5 gerakan politik Jokowi yang gak kita sangka-sangka. Nomor 5, tukang kayu motong pohon beringin. Ini Golkar loh, partai yang lapangannya terbuka, ownershipnya banyak, dan ini bukan partai tunggal. Tapi Jokowi bisa ngacak-ngacak lewat turunnya Erlangga Hartarto dan katanya menjadikan Bahlil sebagai penggantinya supaya Jokowi masih bisa cawe-cawe di kekuasaan berikutnya. Siapa yang nyangka? Nomor 4, mengalahkan sang banteng di Jawa Tengah. PDI Perjuangan yang sudah berdiri kokoh di Jawa Tengah juga belasan tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, juga akhirnya tumbang di tangan Jokowi. Di Pilpres kemarin Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP kalah di Jawa Tengah oleh Joko Widodo. Yang kita tahu Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya.
Dan dia seakan-akan membuktikan dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap gak punya partai, bukan pimpinan partai, gak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024, Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan teknik intimidasi tentunya. Tapi ini gila, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka? Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabinet. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden di kala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah di kala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Siapa sangka? Ya, misalkan ya benar ya membuat PDIP itu kalah di Jawa Tengah adalah Joko Widodo yang buat gitu kan. Kemudian setelah Pilpres itu apalagi istilahnya ya, setelah Pilpres itu ramai-ramai atau mungkin sebelum Pilpres ya. Karena ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo Subianto itu internal partai PDIP sudah mencak-mencak gitu ya, menuding Jokowi pengkhianat, membakar rumahnya sendiri, terus tidak lagi menganggapnya seorang kader PDIP. Bukankah dari situ sudah kelar semuanya ya, urusan PDIP dengan Jokowi? Ya, kita harus pahami itu teman-teman, itu udah kelar semua gitu. Jadi tidak ada lagi yang harus dibilang dia lahirlah dari PDIP. Tidak ada lagi, bukan dari situ gitu ya. Ininya kita tarik kesimpulannya, nggak bisa ini. Jadi pisah jalan ya, pisah jalan aja ya kan. Ya udah gitu, berarti kita nggak sepaham. Nah ketika sudah pisah jalan, benar-benar pisah jalan, dan akhirnya PDIP yang kalah, Ganjar kalah, kenapa masih menyeret-nyeret nama Jokowi? Ya, ketika mereka kalah gitu ya, masih aja diisukan mau ngambil partainya jadi ketumnya PDIP. Ya, itu yang saya udah males gitu, muak melihat hal-hal seperti ini gitu ya. Apalagi sekjennya begitu, bawelnya minta ampun gitu kan. Dikit-dikit ngomong ini, ada yang mau otak-atik partai kita harus lawan, harus begini. Nggak ada kok. Ini seperti orang kalah yang lagi teriak-teriak rewel aja gitu ya. Kenapa kalah? Itu aja sih sebenarnya. Nggak usah salah-salahin Pak Jokowi lah gitu. Pak Jokowi kemarin juga diisukan untuk jadi ketumnya Golkar. Ngapain jadi ketumnya Golkar? Jelas-jelas Pak Prabowo sudah mengajak dia juga untuk jadi ketumnya Gerindra, biar beliau tidak pensiun, tetap mengabdi kepada NKRI.
tetap melayani rakyat Indonesia, tetap membangun Gerindra, ngapain jauh-jauh ke Golkar, ngapain jauh-jauh ke PDIP? Dan menurut saya teman-teman, lebih baik Pak Jokowi itu justru menjadi pembina, penasehat, pengarah. Itu aja, karena kalau turun dia menjadi ketumnya PDIP, masa dia setara sama anaknya Kaisang? Kaisang kan ketum PSI, setara loh. Padahal dia udah 10 tahun menjabat. Sudah banyak dibangunnya. Sudah bangun kereta cepat, bangun jalan tol, bangun ini, bangun jalan di Lampung. Udah bagus. Apa sih, menurut saya juga nggak terima teman-teman kalau Pak Jokowi jadi ketumnya PDIP, karena dia udah masterpiece-nya gitu, udah paling atas tatahnya gitu ya. Jadi udahlah, Pak Jokowi juga nggak mau jadi ketum PDIP, ngapain ya kan? Orang anaknya udah jadi ketum, masa setara sama anaknya? Kita lanjut video berikut ini. Nah, kata netizen yang satu ini, Jokowi menggunakan taktik intimidasi, bukankah itu melanggar hukum gitu ya? Ini ada buktinya apa enggak gitu? Jangan tuduhan doang gitu. Kalau bisa ada buktinya. Ini serius juga nih. Bilang jangan ngaku-ngaku intimidasi, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka gitu. Kita harus tahu ya, pertama-tama partai-partai itu kan juga melihat bagaimana keuntungan mengambil langkah atau keputusan bagi partai mereka sendiri gitu. Misalnya nih, ketika Pak Jokowi misalnya ya benar merekomendasikan untuk memilih seorang calon misalnya ya, misalkan ya, partai-partai kan pasti juga akan menghitung, mengkalkulasi apa-apa kendala, apa-apa permasalahan, apa-apa yang nanti berkeuntungan gitu memajukan calon yang direkomendasikan gitu, yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi itu banyak pertimbangan sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya tidak menguntungkan buat partai mereka, ya mana ada partai mau. Contoh kayak Anies disuruh sama PKS, kalau kamu pakai berbaju putih, ibaratnya pakai jaketnya mereka ataupun ini, ibaratnya bahasanya itu kamu masuk PKS kita dukung mati-matian. Tapi dia nggak mau, dia maunya calon presiden tanpa partai. Gue bisa jadi gubernur, dulu Gerindra gue dukung, tapi kan nggak mau dibohongi lagi, nggak mau diselewengin kayak Gerindra dulu. Itu Pak Prabowo juga, aduh Anies udah bilang gitu kan, kamu dulu itu cuman sebatang kara gitu, saya ambil kamu, tapi kamu menghina saya lagi, ibaratnya begitu. Jadi partai juga memikirkan menguntungkan nggak buat partai gitu. Akhirnya apa, Nasdem juga menghindar, akhirnya gabung ke Kim. Dan saat ini PKB juga begitu, meninggalkan Anies. Karena apa? Nggak ada feedback, nggak ada menguntungkan juga. Dan dilihat mungkin ya belagu juga nih orang, gitu ya. Belagu juga nih, mau sendiri atau nggak ada modal atau gimana gitu kan. Berusaha lah. Kayak PKS bilang cari kursi 3 lagi. Kalau kamu nggak dapat ya udah kita tinggal, kita gabung sama Kim. Perindo juga udah gabung sama Kim, ya mana ada partai mau gitu. Jadi maunya partai yang cocok dengan kemauan Jokowi itu hanya membuktikan bahwa peluang itu menguntungkan untuk partai-partai. Itu aja sih menurut saya ya. Apakah itu
sebab paksaan Jokowi. Saya rasa waduh terlalu lemah ya satu orang kemudian bisa menyetir ya, menyetir sekian banyak partai gitu ya. Terlalu lemah guys. Terlalu lemah kawan-kawan. Apalagi tuduhan intimidasi ya. Ya kan? Waduh. Itu sih ini tuduhan serius apa enggak sebenarnya gitu kan? Tuduhan yang sangat serius gitu. Konyol sih. Bu Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo Orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi, ya, dan sejumlah kader-kader PDIP, kok nggak move on gitu? Kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya. Sampai bilang, mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta dilawan, ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi? Orang yang jahat, koruptor itu dilawan. Ya, kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua. Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh, Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya, kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum obat. Terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu? Gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu loh. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat, menjaga masyarakat tetap adem ayem kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah menurut kalian Bu Ripka Ciptaning ini sudah benar? Apa aku yang benar? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jokowi plonga-plongo. Jokowi bahasa Inggrisnya aja belepotan. Gimana bisa kerja? Jokowi krempeng, kurus, kering. Inilah ucapan-ucapan yang selalu diucapkan oleh para pembenci Pak Jokowi. Dan yang membuat luar biasa adalah seorang Pak Jokowi tidak pernah membalas mereka atau tidak pernah menangkap mereka satu demi satu. Pak Jokowi juga tidak pernah membalas dengan ucapan atau kata. Tapi Pak Jokowi membuktikan dengan banyaknya bekerja nyata dan banyaknya prestasi. Orang yang biasa kalian sebut pelongo-pelongo itu sudah membuat Indonesia dihargai, disegani, dan dihormati oleh negara lain ataupun dunia, termasuk Amerika. Orang yang kalian sebut tidak bisa bekerja karena bahasa Inggrisnya belepotan, ternyata orang itu bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana pembangunan bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Bukan hanya fokus ke Pulau Jawa, tapi fokus untuk Indonesia. Tidak usah saya ucapkan apa saja yang sudah dibangun untuk seluruh Indonesia ini. Kalian bisa searching sendiri di Google. Dan orang yang kalian katakan kurus, kering, krempeng, ternyata ditakuti oleh banyak lawan politiknya dia. Setiap langkah Pak Jokowi selalu menjadi pengamatan untuk lawan politik. Setiap ucapan yang dikatakan Pak Jokowi selalu menjadi hantu untuk lawan para politiknya. Contohnya, Pak Jokowi mengatakan presiden itu boleh kampanye asalkan cuti. Ini berbicara berdasarkan undang-undang. Para lawan politiknya udah pada kebingungan, belembong-belembong, panik nih. Akhirnya mereka mengundurkan diri dari kabinet dan lain-lain. Akhirnya Pak Jokowi berkata,
saya tidak berkampanye. Memang benar, seorang Jokowi memang pintar dalam mengambil langkah-langkah strategi politiknya. Luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menyaring mana orang yang tulus dan orang yang tidak. Salam hormat, salam salut. Terima kasih sudah memimpin Indonesia ini selama 10 tahun Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu dan kami pendukung Bapak selalu ada di belakang atau di depan Bapak. Selalu akan melindungi Bapak. Salam NKRI harga mati. Jujur ya, saya nggak nyangka juga sih bagaimana dua rival dulunya berseteru ya, yang begitu panas, ada Kadrun sama ini gitu kan, Cicak dan Buaya dan sebagainya gitu kan. Banyak lah dulu hampir negara kita ini pecah terbelah dua gitu kan, antara Jokowi dan Prabowo gitu kan, begitu panas lah, dan akhirnya bisa bersatu. Saya nggak nyangka, kalau ini saya jujur nggak nyangka, tapi saya lebih melihat itu sebagai sebuah sinyal politik ya, sinyal politik yang bagus antara dua kutub pembelahan ini gitu ya, kasih bahasnya pembelahan ini ya, antara kedua pihak gitu ya, yang tadinya tidak bersatu akhirnya bersatu karena untuk membangun negeri ini. Kemudian bersatu itu kan kemudian menimbulkan persatuan juga, melahirkan memang tujuan kita untuk membangun negeri ini gitu, sama-sama mengabdi. Jadi persatuan juga di kalangan bawah gitu kan, disatukan lagi masyarakat yang dulunya terpecah belah, orang-orang yang dulunya berseberangan begitu panas persaingan waktu itu ya, kondisi waktu itu, dan melihat pimpinan tertinggi Prabowo dan juga Jokowi bersatu, duduk bareng, tertawa bareng gitu ya, satu meja di pemerintahan yang ini gitu kan, itu meleram situasi panas di bawah. Menurut saya justru meleram itu, justru menurut saya ini bagus gitu. Dan berulang kali juga dijelaskan oleh Pak Prabowo Subianto di berbagai pidatonya bahwa justru Pak Jokowi itu mengetuk pintu Prabowo, menawarkannya gitu, ayo kita bangun bangsa ini bareng-bareng. Itu jarang saudara. Dimana kemarin saya ke Malaysia, dia bilang ini gila ini, dimana mereka Malaysia itu sultan aja, itu sultan ini dalam pemimpinan ya gitu ya, ribut gitu karena 5 tahun mendapatkan ini, 5 tahun dapat giliran ini, pemilihan diantara sultan itu, kalau nggak sultan ini yang dapat, ribut gitu. Nah kali ini diberikan estafet, berdamai mereka yang dulunya rival akhirnya bersatu ya. Itu contoh politik yang dilakukan menurut saya ya gitu ya. Ayolah kita bukan untuk siapa pemimpin, siapa yang bisa membangun bangsa ini, menyambut Indonesia emas ini. Mari bersatu ya. Dan itu dipuji benar-benar oleh Pak Prabowo berkali-kali di pidato Pak Prabowo. Bukan menjilat saudara, saya pikir awal menjilat, tapi tidak, bahwa menunjukkan bahwa kelegowoan seorang Jokowi Widodo untuk bersedia merangkul mantan musuhnya di Pilpres yang terjadi gitu ya, tahun-tahun 2014 2019. Sinyal bagus yang diberikan, sama kedewasaan berpolitik. Saya tidak melihat sesuatu yang salah dari ini ya. Ini sangat bagus untuk dicontoh untuk anak cucu kita ke depannya. Ayo kita satu tanah air, tumpah darah ya.
udah banyak pahlawan-pahlawan kita gugur untuk Indonesia ini. Jadi jangan sia-siakan saudara, teman-teman ya. Itu ya teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Dan semuanya terbantahkan. Semuanya narasi kebencian yang dilakukan oknum-oknum ini saya kasih tahu ya. Mari kita saksikan video ini. Video. Ya, ini juga ya kemudian dikonsistenkan gitu ya. Apa istilahnya? Komitmen Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk kalimat yang tepat ya, meneruskan pembangunan IKN. Apa yang dimulai oleh Jokowi akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Apalagi IKN adalah salah satu inisiasi Jokowi yang tidak akan selesai di masa jabatannya. Jadi perlu tangan-tangan presiden selanjutnya dan pemimpin selanjutnya untuk bisa menuntaskan pembangunan dari ibu kota IKN. Dan kabar baiknya, Prabowo sudah berkomitmen ya untuk meneruskan pembangunan Jokowi. Bahkan Prabowo tuh sampai bercanda gitu ya. Saya merasa terhormat, dia ngomong meneruskan pembangunan IKN itu. Seperti Pak Jokowi, seperti gini nih. Seperti saya kasih istilah, seperti Pak Jokowi itu yang memulai, tapi saya yang menikmati gitu. Karena ya step by step progresnya ya, pembangunan IKN dan mulai kelihatan gitu. Kalau menurut kalian bagaimana ya? Kalian bisa komen di bawah ya. Komen apa pandangan kalian? Bagaimana Jokowi dan Prabowo dengan segudang prestasi ya? Ataukah kalian termasuk orang yang melihat pemerintahan Jokowi Widodo banyak bolongnya? Coba komentar dan sampaikan argumen kalian di bawah di kolom komentar, karena saya akan bacakan nanti masukan-masukan dari kalian. Mana tahu pimpinan kementerian menonton channel ini, karena kita nggak tahu teman-teman. Ya itu mungkin dari saya, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.